Berbicara motor Suzuki memang tidak ada habisnya. Ya, benar-benar tidak ada habisnya amunisi hujatan untuk pabrikan ini. Walaupun memang dari tahun ke tahun Suzuki Indonesia selalu jago, namun bukan jago dalam membuat motor, melainkan selalu jago dalam melawak. Beberapa dari kalian sudah banyak yang meminta kami untuk menghujat Suzuki GSX 150S. Nah, sebelum menghujat motor tersebut, di video ini kami akan lebih dulu menghujat saudaranya yang lebih lawak dari GSX 150S, adalah Suzuki GSX 150 Bandit. Sebelumnya, untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Suzuki GSX 150 Bandit. Nama dari motor ini memang sangat-sangat keren. Jika kalian belum melihat bentuk motornya dan hanya mendengar namanya, mungkin kalian mengira ini adalah motor yang sangar, desainnya agresif dan mengintimidasi, karena namanya memang sangat keren. Namun setelah kalian melihat bentuknya, menurut kami ini lebih cocok kalau I-nya diganti dengan huruf U. Atau sekalian aja N-nya dihilangin deh, biar sesuai dengan bentuk dari motor ini. Suzuki Bandit diperkenalkan oleh Suzuki Indonesia pada tahun 2018 lalu. Sebelum motor ini diluncurkan dan baru ada kabar kalau Suzuki bakal membuat Bandit versi 150cc, ada beberapa renderan dari beberapa desainer yang menggambarkan desain Bandit 150 ini dengan desain yang sangat menggoda. Dengan lampu bulat LED, bodi bagian samping yang masih mirip dengan GSX 150S, dan jok yang sudah tandem seperti naked bike pada umumnya. Tidak lagi memakai jok split yang sangat tinggi, setinggi angsuran bulanannya. Intinya beberapa renderan tersebut sudah sangat keren, sehingga antusiasme penggemar dari Suzuki juga lumayan tinggi setelah sebelumnya dikecewakan oleh desain GSX 150S yang mirip lele. Dan akhirnya di tanggal 2 Agustus 2018 motor ini diluncurkan dengan desain yang ya busuk. Ini malah lebih terlihat seperti motor modifan jamet yang comot dan tempel sana sini. Cuma kurang di velg jari-jari, ban cacing, dan cat warna-warni. Walaupun sebenarnya mesin dan sasis dari motor ini sudah sangat mumpuni untuk melawan kompetitornya, yaitu Fiction dan CB150 Streetfire. Tetapi dengan desain seperti ini dan dijual di Indonesia yang manusianya selalu melihat desain dan harga jual kembali, ini why sih? Apa itu? Apa ini maksud? Rencana awalnya Suzuki membuat Bandit ini untuk memperbaiki GSX 150S yang desainnya terinspirasi oleh Lele Dumbo. Karena memang banyak yang memprotes desain dari GSX 150S ketika pertama kali motor ini diperkenalkan. Banyak yang tidak menyukai desain dari motor ini. Saat itu banyak yang menyarankan kalau akan lebih baik jika GSX 150S ini pakai headlamp Satria saja yang memiliki desain lebih ramping dan lebih ganteng, serta jok belakangnya yang dibuat model tandem saja seperti motor naked pada umumnya. Dan entah mendengar masukan netizen tersebut atau sekedar kebetulan, akhirnya Bandit keluar dengan desain seperti yang diinginkan netizen tersebut, dengan headlamp dan stop lamp Satria serta jok tandem. Lalu apakah Suzuki Bandit ini jadi lebih laris dari GSX? Nyatanya tidak laku juga, malah lebih parah. Dan desain ini juga ternyata bukan buatan Suzuki Indonesia, melainkan desain dari Suzuki Jepang. Padahal Suzuki Indonesia sebenarnya juga punya ide desain yang lebih keren. Hal ini terbukti di IMOS 2018, Suzuki memacang konsep dari Bandit 150 dengan desain mendekati renderan yang beredar sebelum Bandit ini dirilis. Dengan lampu bulat, short yang robotik, serta suspensi depan yang sudah upside down. Namun sepertinya Suzuki Indonesia tidak bisa berbuat banyak.
Dan akhirnya desain Bandit Jepang lah yang diproduksi massal di Indonesia. Karena mungkin Suzuki Indonesia sudah tidak punya kuasa untuk menentukan desain mana yang seharusnya diproduksi secara massal. Mengingat kondisi keuangan perusahaan yang mungkin juga makin seret. Dan Suzuki Jepang lah yang akhirnya memegang kendali di sini. Karena di dunia ini kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Desain dari Suzuki Bandit ini sebenarnya tidak buruk-buruk amat, tetapi buruk parah. Ya gimana tidak, untuk motor keluaran tahun 2018 tapi tampilannya terlihat seperti motor keluaran tahun 2010-an. Bahkan menurut kami masih lebih baik desain dari CB150 Streetfire Gen 1 yang rilis di tahun 2012. Ini berbanding terbalik dengan ucapan para fanboynya yang sering mengatakan desain dan teknologi Suzuki selalu lebih dulu dan baru diikuti kompetitornya 5-10 tahun kemudian. Lalu Bandit ini apaan? Bakal diikuti Honda atau Yamaha 5 tahun lagi gitu? Soal harga, Suzuki juga benar-benar nggak ngotak. Dengan desain lawak seperti ini, Suzuki membandrol harga dari motor ini hanya selisih sedikit saja dari harga Vision maupun CB150. Bahkan lebih mahal ketimbang Vision tipe terendah dan CB150R standar yang sudah memiliki desain lebih keren, bahkan suspensi upside down. Dan kalau dicari-cari poin positifnya, sebenarnya GSX 150S yang dimodif pakai lampu Satria ini memiliki mesin yang sudah mumpuni. Karena ini adalah mesin yang sama dengan Suzuki GSX 150R, yang mana mesin ini memiliki performa paling baik di kelasnya. Keawetan mesin dan bodi dari Suzuki juga sudah tidak diragukan lagi. Sudah terkenal awet dan kokoh tak tertandingi. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Namun karena desain, dealer yang makin punah, serta harga yang gak tahu diri membuat motor ini hanya memiliki umur 3 tahun di Indonesia. Dan memang begitulah Suzuki, dari dulu sampai sekarang selalu membuat pusing para salesnya. Gimana cara jualnya? Coba desain kayak gini. Oke, sekian hujatan kali ini. Jika ada kekurangan lain dari motor ini dan belum kami sebutkan di video ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Sekian dan salam lawak.